Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sudah pakai batik, jangan lagi pakai dasi. Kata Bang Rocky, ruangan ini cantik, bagus untuk resepsi. Jadi memang dalam tradisi Melayu ada yang disebut dengan membalas pantun. Jadi itu tadi hanya sekedar membalas karena Bang Rocky berpantun tadi kita balas. Sudah dibagi ini jatahnya, Bang Rocky menjelaskan dari aspek sains. Saya diminta menjelaskan dari aspek agama. Tapi setengah dari pembahasan saya sudah diambil Bang Rocky. Ada beberapa istilah yang sudah dia pakai. Saya hitung itu tadi. Yaumil akhir, siratal mustaqim, inna rabbaka labil mirsad. Itu. Dalam hati saya, ini kalau lama sedikit habis bahan saya ini. Beberapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ini sebetulnya masalah hati. Jadi kalau hati kita itu connect, mudah kita berinteraksi. Mudah-mudahan kesatuan hati kita ini bisa untuk menjaga rahim alam ibu pertiwi, insya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Pelelawan, Pelelawan itu negerinya para bangsawan. Tadi Bang Rocky selalu menyebut tentang perempuan, mungkin karena di sini banyak polwan. So sweet, so sweet. Baik, jadi saya urutkan, karena saya diminta dari aspek agama. Pintu gerbang untuk masuk ke agama Islam itu adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuhan itu abstrak, tidak tersentuh, tidak kelihatan, tidak berbentuk dalam Islam, bukan fisik. Maka tidak dalam bentuk patung, bukan batu, bukan kayu dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran menggambarkan bahwa iman itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon kayu. Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Sesuatu yang abstrak dalam Islam digambarkan dengan sesuatu yang kelihatan. Cinta itu tidak kelihatan. Bagaimana menggambarkan cinta? Maka mesti digambarkan dengan sesuatu yang kelihatan. Maka muncullah ungkapan, cintamu seperti air di daun keladi. Setelah tumpah tidak meninggalkan bekas. Begitu biasanya orang yang kecewa. Maka dalam Islam, iman itu digambarkan dengan pohon kayu. Kalau tadi Pak Gub bercerita tentang orang Melayu tidak bisa dilepaskan dari hutan, dari pohon kayu, ya logis, masuk akal, karena memang orang Melayu tinggalnya di tengah jantung pulau Sumatera, memang dia begitu buka mata ngelihat pohon kayu. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia bukan orang Sumatera, dia tinggal di gurun pasir yang pohon itu sesuatu yang sulit. Tapi ketika cerita tentang iman, kaitannya dengan pohon kayu. Setelah orang beriman, lalu kemudian bagaimana kondisi dia? Mathalul mu'min kamathalis syajar. Orang beriman itu seperti pohon kayu. Pohon kayu lagi. La yazalur rihu tumiluhu. Angin senantiasa membuat dia bergoncang. Jadi ketika orang sudah meyakini Tuhan, nanti akan ada goncangan-goncangan keimanan. Lagi-lagi dikaitkan dengan pohon kayu. Ketika pohon kayu sudah mulai berdiri, maka akan datang ada angin yang membuat dia bergoncang.
maka sabarlah seperti sabarnya pohon kayu. Lagi-lagi pohon kayu. Dari awal pohon kayu, suasana hatinya setelah beriman seperti pohon kayu. Lalu kemudian dia mulai berbuat baik. Perbuatan baik apa yang bisa dia lakukan? Ma min muslimin yaghrisu gharsan yazra'u yazra'an. Kalau ada seorang beriman yang menanam tanaman, dia tidak sebut tentang sholat, zakat, puasa, haji, itu ritual. Tapi ada satu amal, menanam pohon kayu, kata Nabi. Ma min muslimin yaghrisu gharsan yazra'u zar'an fayakuluhu tayrun. Kalau ada orang beriman menanam pohon kayu, lalu kemudian tanamannya itu dimakan oleh tayrun, burung. Bahimatun, hewan. Insanun, manusia. Illa kanat lahu bihi sadaqah. Maka itu sebagai sadaqah. Makanya orang disuruh menanam pohon kayu depan rumah supaya apa? Supaya ada sedekah. Sekarang kita pergi ke rumah orang, lalu kita lihat di ruang tamunya ada pohon kayu. Tapi ternyata setelah kita dekati rupanya pohon plastik. Itu bedanya di Mapolda. Ternyata pohonnya asli semua. Makanya ada ungkapan hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput sintetis. Dulu memang tetangga, sekarang udah berubah jadi rumput sintetis. Karena tidak pernah kering dia. Memang sekarang semua penuh dengan kepalsuan. Yang asli itu hanya di Mapolda. Lalu kemudian bagaimana dengan dosa? Dosa itu adalah judi dan seterusnya. Tapi orang lupa. Nabi mengatakan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong satu batang pohon sidir. Pohon sidir biasanya tumbuh di tengah gurun pasir, ada unta yang bernaung di bawah, orang musafir dia berhenti sejenak. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, maka kepalanya nanti akan disungkurkan ke dalam api neraka. Makanya saya Bang Rocky, sejak dari musim-musim asap dulu, karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, tidak pernah sekalipun mau diminta jadi imam sholat istisqa minta hujan. Enggak pernah sekalipun. Kenapa saya tidak mau? Karena yang membakar itu ikut sholat. Jadi bagi mereka kejahatan itu adalah kejahatan ritual. Padahal kejahatan yang lebih fatal adalah membakar hutan, itu kejahatan yang luar biasa. Misalnya saya mau jadi imam sholat istisqa. Pas giliran hujannya enggak turun, yang disalahkan imam. Padahal makmumnya itu salah semua. Alhamdulillah sejak Kapoldanya pencinta pohon-pohonan, ini sudah hujan tidak berhenti turun. Alhamdulillah. Beliau ini Kapolda, ketua polisi dakwah. Lalu kemudian bagaimana dengan pahala? Pahala itu adalah sholat, puasa, haji, zikir, baca Quran, ritual. Ada sisi lain tentang pahala. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Falyaghrisha, tanamkanlah. Kalau kita udah mau mati, untuk apa kita nanam kurma? Kita tidak akan pernah menikmati manis buahnya. Kita tidak akan bisa bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Tapi kenapa kita disuruh menanam? Karena kita menanam bukan untuk kita, tapi kita wariskan untuk orang di masa akan datang. Kalau kita dulu mewarisi pohon gaharu, pohon cendana, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu betahnya pula. Tapi sekarang apa yang kita akan warisi ke anak cucu kita? Saya masih melihat di dalam hutan Riau, orang Melayu memotong batang pohon cendana gaharu untuk mencari gaharu yang ada di dalam. Sekarang sejauh mata memandang kita masuk ke dalam, tak jumpa cendana, tak jumpa gaharu, yang jumpa brondol sawit. Makanya itu saya simpan Bang Rocky, Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Gub, sahabat-sahabat semua. Di rumah ada saya simpan, ini batang gaharu,
ini gaharu saya simpan, itu ada satu lemari khusus gaharu saja. Supaya saya bisa bercerita ke anak-anak saya, dulu di hutan ini ada namanya pohon gaharu dan inilah dia. Kalau ditanya mana dia sekarang, dia nasibnya sudah sama macam dinosaurus Jurassic Park. Sudah tidak ada lagi wujudnya. Jadi memang menanam adalah bagian daripada amal soleh. Selalunya amal jariah itu adalah sodakoh. Tapi dipandang dari lain, ketika kita sedang menanam, maka sesungguhnya kita sedang mengalirkan amal jariah yang mengalir. Makanya tidak boleh mencabut tanaman di atas kuburan. Kalau sekedar merapikan, membersihkan boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa pohon-pohon kayu itu bertasbih. Makhluk langit, planet, bulan, bintang, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Makhluk bumi, kita semua. Ketika Tuhan bercerita tentang makhluk langit dan makhluk bumi, dia pilih dua perwakilan. Untuk makhluk langit, dia pilih bintang. Untuk makhluk bumi, dia tidak pilih kita. Dalam surat Ar-Rahman, An-najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu, bintang. Wasyajaru, pohon kayu. Yasjudan, kedua-duanya bersimpuh sujud bertasbih kepada Tuhan. Kenapa tidak dikatakan bintang dan manusia? Kenapa untuk bumi ini yang mewakilinya pohon kayu? Karena pohon kayu lebih jujur daripada manusia. Lalu kemudian ketika kita bersaudara, maka persaudaraan itu seperti pohon kayu. Mathalul mu'minin kamathalil asjar. Persaudaraan orang-orang yang percaya itu seperti pohon kayu. Bagaimana pohon kayu? Pohon kayu kalau sendirian, datang angin kencang dia patah. Tapi kalau pohon kayu itu bersama-sama, beramai-ramai, kita lihat bagaimana hutan akasia. Sekencang apapun angin, dia tidak akan patah. Kenapa? Ketika angin datang dari sini, dia ditolong oleh yang sebelah sini. Datang dari sini, ditolong di sini. Dan saya merasakan itu. Ketika saya dibully, diejek, dicaci maki, ada pohon kayu yang menolong saya. Yang memberikan nama lain bahwa UAS itu bukan Ustadz Abdul Somad, tapi Ustadz Akal Sehat. Lalu kemudian susah saya untuk fokus ini. Memang cantik pohon kaktus ditanam di tengah taman. Memang susah kita untuk fokus kalau kita belum sarapan. Kalau kita bersedekah pahalanya banyak. Ya, namanya banyak itu kan unlimited. Banyaknya berapa Ustadz? 1000, 100, 200. Lihat bagaimana Allah ingin menggambarkan kita tentang banyak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Orang yang berbuat sedekah seperti menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil. Satu biji ini akan menumbuhkan 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu cabang ada 100. Satu biji pecah keluar 7 cabang. Satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Maka disebut dengan sab'atu mi'ati dha'fin, 700 cabang. Lagi-lagi pohon kayu. Makanya Nabi Muhammad bukan pohon mawar yang tumbuh di tanah yang subur. Kalau ada tanah yang subur mengeluarkan mawar, biasa. Tapi kalau gurun pasir kering kerontang mengeluarkan mawar, itu baru luar biasa. Seandainya Nabi Muhammad itu lahir di sungai Nil, lalu kemudian ibadahnya banyak menggunakan air. Wuduknya air, mandinya air. Biasa, karena dia tinggal di tengah sungai. Tapi dia tinggal di tengah alam yang susah mendapatkan air. Seandainya Nabi Muhammad itu tinggalnya di Pulau Sumatera, di Pulau Amazon, lalu kemudian di hutan hujan yang rimbun, lalu dia banyak bercerita tentang pohon kayu, biasa. Tapi ketika dia orang gurun pasir, Arab Badui, bercerita tentang pohon kayu, itu salah satu bukti bahwa omongannya itu bukan berdasarkan lingkungannya, tapi itu datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya, bukan pikirannya. In huwa illa wahyun yuha, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika membaca itu menambah keyakinan saya, oh ini bukan dari lingkungannya. Karena itu bukan tempat tinggal dia. Yang dia bicarakan itu adalah sesuatu yang di luar dari tempat tinggal dia.
Jadi kalau hari ini kita sebagai orang Melayu, sebagai orang Sumatera, kita masih ada kesempatan untuk menjaga Riau, khususnya Bumi Lancang Kuning ini dengan program-program penghijauan, penanaman, tidak bisa hanya sekedar dengan slogan, mesti action nyata. Maka saya kira tidak hanya dari pihak kepolisian, semua departemen, dinas, kehutanan. Dulu banyak saya lihat beberapa baleho di kantor-kantor, one man, one tree. Satu orang, satu tanaman. Ada satu Bapak KUA, Kepala Kantor Menteri Agama juga begitu. Kami langsung action Pak Ustadz. Yang nikah bawa satu pohon, yang cerai 2 pohon. Jadi memang mesti action nyata. Dan insya Allah kalau ini kita amalkan, kita bisa melihat Riau hijau kembali dan alam sehat kembali sehingga rahim Ibu Pertiwi ini melahirkan oksigen yang positif dan kita bisa hidup nyaman, tentram dan kita semuanya menjadi orang-orang yang dari aspek agama menjaga lingkungan. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim la yajri. Tidak boleh, tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Karena akan ada orang yang mengambil air untuk minum, akan ada orang yang untuk berwudu, tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Kalau di air yang tidak mengalir saja tidak boleh dibuang limbah pribadi, apalagi limbah pabrik yang dibuang tidak hanya mematikan sungai, tidak hanya mematikan ikan, tapi sampai cucu cicit ikan itu mati. Dulu mereka memancing. Dulu mereka hanya menangkap, sekarang disetrum, dibakar, dihancurkan. Makanya dalam Quran dikatakan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kerusakan sudah terlihat fil barri di daratan, wal bahri di lautan, bima kasabat aidinas akibat tangan manusia. Sejahat-jahatnya gajah, dia hanya bisa menanam, mencabut pucuk sawit paling 5. Sejahat-jahatnya badak, dia paling bisa menanduk 1 pohon kayu. Tapi manusia, dia tidak pakai kampak, dia tidak pakai tanduk, dia tidak pakai cula. Dia cukup dengan tanda tangannya habis 600.000 hektar. Dengan ujung jarinya. Lalu tangan yang sudah menghancurkan hutan itu dipakai untuk mengangkat kepada Tuhan. Ampunkan dosa kami yang Tuhan. Kira-kira apa kata malaikat? Kau bercanda apa serius? Dibangunkan satu masjid. Berangkat ke tanah suci. Menangis di pintu Ka'bah. Pulang bersih. Ini bukan agama, ini opium. Ini yang dikatakan Karl Marx bahwa agama itu opium. Orang kecanduan agama. Membakar hutan, menghabiskan alam. Sekarang harimau di Pelalawan mau ngamuk masuk ke rumah warga. Bukan harimau yang masuk ke rumah warga, warga yang sudah lama masuk ke rumah harimau. Sekarang dikatakan, ini Pak Ustadz kenapa di Riau ada jalan tol yang tempat gajah lewat. Kita yang sudah mengambil tempat gajah lewat. Jadi gajah itu memang dari dulu tidak pernah melewati jalan orang lain. Gajah itu kalau sudah kakek moyangnya jalan di situ, dia terus saja di situ. Tapi manusia, hari ini dia jalan di sini, besok trotoar dia ambil. Jadi sebetulnya pantasanlah agama itu untuk kita. Karena memang kita yang tidak lurus menjalani hidup ini. Kalau gajah itu memang udah lurus, dia nggak pindah-pindah lagi. Gajah itu tidak bisa berpindah. Dan yang paling setia di antara semuanya adalah buaya. Buaya itu tidak bisa berpindah ke lain hati. Selama dia di air. Tapi kalau dia sudah naik ke darat, itu sudah lain cerita. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Tadi saya lihat Bang Rocky 25 menit, maka saya pun 25 juga. Karena lebih dari jatah yang sudah ditetapkan, itu berarti keluar dari keadilan. Kita kembalikan ke Ustaz. Abu Sufyan membawa 1.500 pasukan perang dan 15 orang perempuan yang bernyanyi dan bergendang untuk memberikan semangat
Kalau sekarang mungkin cheerleader. Setelah jenazah-jenazah para sahabat Nabi itu bergelimpangan, lalu dia dengan kuda Arab Black Stallion itu bertanya, mana Muhammad? Itu terjadi tahun ketiga. Hari berganti musim berubah, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan. Tahun ke-8 Nabi Muhammad SAW membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Makkah. Dan ketika itu panglima perangnya Sa'ad bin Ubadah mengacungkan pedang. Hadza yaumul malhamah. Kita akan membunuh Abu Sufyan. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Nabi tidak membenci Abu Sufyan. Yang Nabi benci perbuatannya. Istri Abu Sufyan, perempuan dendam kesumat namanya Hindun. Hindun ingin supaya paman Nabi bernama Hamzah itu dibunuh. Yang membunuh itu namanya Wahsy. Wahsy memotong telinga Hamzah, hidung Hamzah, dijadikan leontin. Mereka betul-betul kanibal. Lalu kemudian jantung Hamzah dibelah, digigit oleh Hindun. Lalu kemudian apakah Nabi membunuh Hindun? Tidak. Hindun masuk Islam. Apa kata orang? Hindun, dulu kamu katanya tidak mau masuk Islam. Apa kata Hindun? Saya tidak masuk Islam. Islam itu yang masuk ke hati saya. Kemana Wahsy? Wahsy lari ke Taif, 100 km dari Makkah. Setelah 19 hari Nabi di Makkah, Nabi pulang ke Madinah. Wahsy pulang lagi ke Makkah. Ternyata tidak ada satu telinga orang Makkah yang dipotong. Tidak ada satu hidung yang digunting. Pidato Nabi di atas Ka'bah ditulis dengan tinta emas. Apa kata Nabi? Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu semuanya bebas untuk berbuat apa saja. Wahsy penasaran. Dia kejar Nabi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia temui Nabi. Kata Nabi, anta Wahsy, kamu Wahsy? Ya. Qatalta Hamzah, kamu yang sudah membunuh Hamzah, memutilasi Hamzah. Ya. Nabi mendoakan dia dan Nabi tidak menyakiti dia. Kita tidak membunuh orang, kita tidak membinasakan orang, tapi kalau orang itu sudah bertobat, berbuat baik, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau dulu kau pernah menghancurkan bumi Riau, membakar, memotong pohon kayu, sekarang bertaubat, tapi taubatnya bukan cuma zikir di masjid, taubatnya cuma bukan baca Yasin, ikut lagi dalam program penanaman penghijauan Riau. Bergabung dengan Presiden Akal Sehat, Ustadz Akal Sehat, dan Polisi Akal Sehat. Untuk menghijaukan Riau kembali. Itu baru namanya taubat nasuha. Kalau hanya sekedar bertaubat, pergi ke Makkah nangis, nangisnya pun bukan karena mengakui dosa, tapi karena habis belanja duit habis. Hentikanlah kepalsuan ini. Mulailah menanam. Jadi kalau ada orang mengatakan Riau sudah kering kerontang, tidak. Datanglah ke Riau. Datanglah ke Mapolda, masih hijau. Di atas keramik masih tumbuh tanaman-tanaman yang hijau. Akhirnya ditutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Ya Arhamar Rahimin, Engkau yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Irhamna, curahkan kasih sayang ke hati kami sehingga kami tidak menganiaya orang lain. Irhamna, curahkan kasih sayangmu ke hati kami sehingga kami bisa mewariskan alam ini untuk anak cucu kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Riau bumi lancang kuning negeri yang aman dan damai. Allahumma waffiq ulata umurina. Jadikan pemimpin-pemimpinnya adil dan amanah. Jadikan ujung jari mereka, amanah yang kau titipkan di pundak mereka menjadi amal soleh karena mampu menjaga alammu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Ahyina bil iman amitsna bil iman. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al mu'minin. Pada akhirnya satukan kami bersama orang-orang baik berhadapan denganmu ketika kami semua membawa bekal hidup kami. Kami tinggalkan dunia ini dalam keadaan aman dan damai. Waqtim bis salihati amalana. Tutup akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana engkau kumpulkan kami hari ini bersama orang-orang baik,
kumpulkan kami sekali lagi bersama Nabi Muhammad di surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bang Rocky, Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, hadirin hadirat ibu-ibu, bapak-bapak semua, 10 jari, 11 dengan kepala saya angkat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.